Pria ini nekat menandatangani surat pembentukan serikat pekerja, tapi ujung-ujungnya tangannya dipotong oleh algojo suruhan bos pabrik yang gak punya hati nurani ini. Kejam bah. Kejadian sebelumnya, setelah Ranagal dijatuhi hukuman 21 tahun penjara, Ranagal tak banyak bergaul dengan tahanan seusianya. Dia malah sibuk menyendiri membaca buku di perpustakaan penjara. Sementara di desa tempat tinggal Ranagal sedang ada proyek pembangunan saluran air. Di sana para pekerja proyek menemukan tambang di tanah itu, tapi tak lantas melaporkannya pada pemerintahan, sehingga terbangunlah pabrik tambang yang sangat luas, mengganti desa yang tandus itu menjadi desa tambang baja. Ranagal banyak belajar tentang ilmu hukum, sehingga saat hari pembebasannya, Ranagal masih saja sibuk membaca buku. Bahkan kepala penjara ini memberikan apresiasi kepada Ranagal berupa satu set jas dan juga jam tangan. Sayangnya, saat kepala polisi ini menawarkan memberinya pekerjaan sebagai pengacara, Ranagal lebih memilih mengabdi pada desanya. Ranagal pun keluar penjara, disambut oleh pria ini yang pernah dibantu pembebasannya waktu Ranagal masih di dalam penjara. Di perjalanan, Ranagal sempat berhenti sejenak hanya ingin merasakan air yang telah masuk ke desanya. Gak sia-sia ya kan masuk penjara akibat ngusulin air masuk ke desanya. Sesampai di kediaman keluarganya, sang adik dan ayahnya menyambutnya penuh rasa haru. Sang adik langsung memasangkan gelang raki ke Ranagal yang memang telah lama dikumpulinya. Ranagal membuka kantor advokatnya cukup di bekas gudang kecil yang ada di sekitaran pengumpulan besi rongsokan. Dia mendesainnya sendiri secara sederhana sebuah kantor hukum yang siap membantu orang lain mendapatkan keadilan. Pelan tapi pasti, biro hukumnya berjalan dengan baik. Beberapa kasus ditanganinya dengan baik tanpa hambatan, seperti kasus anak yang tak bersalah dibebaskan oleh Ranagal. Sebuah kasus panti jompo ini juga dapat dibantunya menyelesaikan masalah mereka. Bahkan rumah sakit pemerintah pun dibantunya mendapatkan dokter terbaik dan fasilitas yang baik. Dokter wanita ini memergoki petugas menerima sebuah jam tangan yang dipikirnya ngambil kesempatan terhadap pasien yang kurang mampu. Ternyata itu adalah milik Ranagal yang selalu siap membantu dengan menebus jam tangannya sendiri. Karena penasaran dengan Ranagal, dokter ini mendatangi kantor hukum Ranagal dan tak percaya kalau kantor hukum kok di tempat rongsokan ya guys. Ternyata dokter ini hanya ingin mengucapkan terima kasih pada Ranagal karena permintaannya dia ditugaskan di rumah sakit pemerintah di desanya itu. Pria ini mendatangi Ranagal dan menceritakan kasus yang dihadapinya di tempat dia bekerja, yaitu di tambang Paradinsil. Ada 2000 pekerja berasal dari desa Ronapura ini. Sudah 12 tahun tapi tak mendapatkan fasilitas kesehatan ataupun bonus. Bahkan ada seorang pekerja yang terluka kakinya gara-gara minta izin cuti. Dia malah dipecat dan gak lama pekerja itu bunuh diri karena frustasi. Perusahaan pun tak memberi rumah yang layak untuk huni. Makanya kami bersatu membentuk serikat pekerja. Namun kepala pabrik Tuan Kandri tak percaya dengan tanda tangan di kertas itu dan dianggapnya melawan aturan Paradinsil. Bos pabrik itu malah menyuruh tanda tangan di hadapannya kalau memang berani. Esoknya, sesuai permintaannya, kami berkumpul untuk tanda tangan membentuk serikat pekerja. Di hadapannya, seorang pekerja menandatangani kertas itu, namun tiba-tiba tangannya ditebas sampai putus oleh preman suruhan bos pabrik itu. Preman suruhan itu adalah Gata. Dia sangat kejam dan sering menghilangkan nyawa pekerja yang tidak sejalan dengan mereka. Dia adalah psikopat yang kejam. Kami sudah melapor ke polisi, ke badan hukum, namun mereka tak berani terlibat. Itulah mengapa aku mendatangi Anda, kata pria itu sambil memohon. Bagaimana Ranagal menyelesaikan kasus itu ya guys?